Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Maria. Guys, aku nggak nyangka banget kalau videoku yang kemarin bahas tentang bagaimana tips pecah telur di Shopee video itu bakalan rame dan bakalan banyak banget komentar dari kalian. Secara mengingat akunku ini adalah akun pemula. Oke, jadi di video kali ini aku nggak mau panjang kali lebar berbahasa basi. Aku mau langsung aja membahas tentang salah satu pertanyaan yang muncul di kolom komentar, yaitu pertanyaannya ini: bagaimana kalau bahan di rumah itu sudah habis? Kita ngontennya pakai apa, Kak? Gitu kan ya. Pasti dari kalian tuh juga banyak yang masih bingung. Gimana kalau semua barang yang di rumah wis dikontenin tapi viewsnya gitu-gitu aja, terus kita udah mati konten, ya kan? Sebenarnya guys, aku itu juga sama kayak kalian, merasa semua barang yang ada di rumah udah tak shoot, udah tak bikin konten, ya kan, udah tak upload, tapi viewsnya sepi dan engagementnya tuh gitu-gitu aja gitu loh. Akhirnya kan membuat kita jadi nggak semangat untuk konten lagi. Nah, ternyata yang membuat rumit itu adalah pemikiran kita sendiri. Padahal barang yang sama bisa kita retake ulang atau kita produksi ulang dengan kemasan yang berbeda. Kemasan yang dimaksud di sini itu adalah kalian bisa tag ulang barang tersebut dengan background yang berbeda atau dengan deskripsi yang berbeda. Kemudian kalian bisa nge-shoot dari angle yang berbeda pula dan juga di momen yang berbeda. Kayak kalau kalian sering mengamati iklan-iklan yang ada di televisi dengan barang yang sama, dari kalian kecil sampai kalian besar dengan barang yang sama, misal sabun cuci merek X. Nah, merek X itu loh, dari aku kecil sampai dengan aku besar, dia kan produknya tetap eksis, ya hanya satu produk sabun cuci itu aja. Tapi kenapa dia tidak pernah mati konten, istilahnya ya, maksudnya nggak pernah bingung konten untuk mengiklankan produknya kembali. Nah, ternyata ada yang namanya istilah retake atau memproduksi ulang sebuah barang menjadi sebuah konten yang berbeda. Contoh, di rumah pasti ada body lotion, ya, body lotion. Mungkin dari kalian itu berpikirnya kalau body lotion itu setelah diproduksi satu kali tidak bisa diproduksi ulang. Aku pun juga sama, dulu berpikirnya seperti itu. Tapi ternyata setelah mengamati, ya, aku riset secara mandiri dan aku menghabiskan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari untuk riset secara mandiri, dan yang aku dapat adalah dari satu barang itu bisa menghasilkan lebih dari satu konten, bahkan puluhan konten, bahkan belasan konten. Kalian tahu kenapa banyak sekali konten kreator yang menyarankan kita sebagai pemula untuk membuat niche akun yang sama? Karena supaya mudah terbaca oleh algoritma dan juga mudah untuk orang itu mengenali akun kita. Ya, body lotion. Kalian pernah berpikir nggak, pengusaha skincare atau pengusaha body lotion itu tidak pernah mati konten untuk mengiklankan barangnya? Nah, kita sebagai yang user aja, sebagai afiliator yang mungkin udah dapat udah dapat sampel gratis, ya, satu barang itu bisa untuk berpuluh-puluh konten sebenarnya. Contoh, body lotion. Konten pertama, di musim kemarau kulitku itu sering kering, ya, sering kering. Kalau angin kenceng gitu dia sering kering, terus akhirnya kayak ngelupas gitu. Kalau orang Jawa itu istilahnya besisi, ya, besisi. Nah, akhirnya aku tuh nemu solusi karena kemarin lihat temen aku, dia tangannya tetap moist, tetap mulus, bahkan ketika suhu lagi panas dan juga angin. Ternyata dia pakai body lotion ini loh. Nah, contoh yang pertama. Yang kedua, kemarin itu ketika aku lagi antri di bank, aku ketemu sama selebgram itu. Bau badannya itu tercium, wanginya itu tercium dari jarak beberapa meter loh di sebelahku. Nah, kemudian aku kepoin tuh,
akun Instagramnya, ternyata dia itu pakai body lotion dari ini loh. Nah, 2 konten itu yang storytelling. Kalau yang versi termudahnya untuk pemula adalah kalian shoot aja di barang itu, di zoom in, di zoom out, dari mulai halaman depannya, halaman belakangnya, ya. Nanti sebutkan aja di situ, lotion ini mengandung green tea, sudah BPOM, aman digunakan oleh ibu hamil dan juga ibu menyusui. 3, itu satu barang loh ya, satu konten, satu barang bisa jadi 3 konten. Kemudian yang konten keempat, contoh, kalau kamu mau kelihatan kinclong dan juga glowing, kamu bisa pakai lotion ini karena itu udah direkomendasikan oleh selebgram favorit aku. Mereka tuh juga udah pada pakai. Kenapa mereka pakai? Karena ini tuh selain bisa membuat kulit kalian jadi moist, bisa buat kulit kalian jadi cerah, dan yang paling penting itu udah BPOM. 5 produk ya, 5 produk, 5 konten ya, itu body lotion aja. Nah, kalau misal pada saat sekali tag video kalian nggak punya inspirasi, ya udah tag aja sekali video itu, tag aja dengan satu barang lotion itu, tag aja satu video. Ntar di kemudian hari kan barangnya tuh kan masih, kalian pasti akan mendapatkan inspirasi dari tempat lain, entah itu dari iklan yang ada di televisi, entah ketika kalian scroll akun media sosial seperti TikTok dan lain sebagainya. Itu tuh bisa jadi sumber ide, dan ide konten itu berasal dari manapun ya. Karena menurut risetku sendiri, aku tuh selalu berpikir, kenapa mereka pengusaha skincare yang notabene dia pasti hanya akan mempromosikan produknya dia sendiri, tapi penjualannya tuh bisa gaspol hanya dengan satu produk itu, misalnya hanya body lotion itu aja. Nah, ternyata mereka tuh nggak kehabisan ide konten untuk mengiklankan barangnya, baik secara hard selling maupun soft selling ya. Hard selling tuh ya kayak contohnya, kalau kamu pakai body lotion ini, kamu bisa mendapatkan kulit yang lebih moist dan juga lebih cerah. Oke, itu hard selling. Kalau soft selling itu di storytelling dulu. Ya kayak tadi, kemarin aku tuh ketemu si selebgram ini loh di cafe ini lagi ngantri kopi, dan jarak aku sama dia tuh antriannya sekian meter. Kemudian bawahnya tuh tercium setelah aku kepoin Instagramnya, ternyata dia itu pakai body lotion ini. Nah, itu salah satu contoh soft selling, guys. Percayalah, buat siapapun kalian di luar sana, entah pemula atau enggak, aku yakin pasti kita tuh ada di titik dimana kita tuh udah kehabisan ide konten, dan nanti tiba-tiba kita itu akan dapat ide konten itu dari manapun, entah ketika kalian di jalan mau pulang, entah kalian lagi di rumah, entah kalian lagi nonton iklan di TV. Jadi kita itu memandang sesuatu tuh dari sudut pandang yang banyak, tidak hanya dari sudut pandang. Dulu awalnya tuh aku juga, semua barang tak kontenin, tapi tetap gitu-gitu aja, view-nya ya segitu-gitu aja, nggak ada yang pernah FYP. Jangankan FYP, engagement juga nggak ada. Nah, kalau nggak ada FYP, nggak ada engagement, gimana barang ini mau laku sebagai afiliator, ya kan? Sedangkan kalau kita kalau kita mau bikin konten di SV, di Shopee Video, seperti yang aku jelaskan di video aku sebelumnya, paling nggak dalam 1 hari kita harus memproduksi 1 konten original ya, 1 konten original di akun Shopee Video kita, supaya algoritma Shopee itu bisa membaca akun kita. Kalau akun kita terbaca, otomatis akan menaikkan engagement dan juga penjualan di akun kita. Oke, kalian harus tetap semangat. Bukan hanya kalian yang pernah mengalami mati ide konten, aku pun juga sama. Makanya sebagai pemula, mari kita saling support untuk hal-hal yang baik. Oke, nah selain dari retake ulang video, ini panjang banget ya pembahasan, maaf ya, nggak apa-apa ya, sama sedikit curcol. Selain dari retake atau produksi ulang sebuah produk,
kalian bisa memanfaatkan fitur yang ada di Shopee Affiliate. Nah, di Shopee itu sekarang tuh udah gimana ya, aku tuh ngerasainnya juga nano-nano guys, karena dari mulai ke apa itu namanya, pembaruan kebijakan yang berubah-ubah, termasuk skema komisi dan lain sebagainya. Tapi ya wis lah, kita berhusnudzon aja, kalau memang rezeki nggak akan kemana. Bagi mereka yang sudah komisinya berdijit-dijit itu, pasti mereka juga mengalami fase strugglingnya mereka berjuang di Shopee Affiliate, apalagi khususnya di Shopee Video ini guys. Oke, kita kembali ke topik ya. Yang kedua, yang pertama tadi ya, tolong diingat adalah retake atau produksi ulang video dengan barang yang berbeda. Oke. Sekarang yang kedua, kalian bisa memanfaatkan fitur sampel gratis yang ada di Shopee Video. Jadi mereka Shopee Affiliate maksud aku, maaf ya, tolong dikoreksi kalau salah, sangat terbuka untuk diskusi ya. Yes, kembali lagi ke topik ya. Nah, kalian bisa memanfaatkan fitur sampel gratis yang ada di Shopee Affiliate. Jadi kita itu punya jatah 5 sampel gratis dalam, sebenarnya bukan satu periode sih ya, emang kita dijatah 5. Nah, jadi di kesempatan 5 itu kita boleh mengajukan sampel gratis kepada siapapun seller yang ketentuannya di situ ada tulisan dia mau ngasih sampel gratis, ya kan? Nanti setelah sampel gratis itu kalian ajukan, kalian menunggu dulu kurang lebih 7 hari kerja untuk mereka menyetujui mau ngasih barangnya itu atau enggak. Kalau dalam 7 hari tidak direspon, maka sistem Shopee akan otomatis membatalkan permintaan kalian itu ya, dalam kalau nggak salah 7 hari. Iya kalian 7 hari ya, boleh dikoreksi ya kalau salah ya. Ya, kalau dalam waktu 7 hari itu nggak direspon, maka otomatis pesanan kalian akan dibatalkan oleh sistemnya Shopee kayak gini ya. Nanti kalau pesanan kalian diterima, nah ini tuh kayak fase yang paling, aduh akhirnya ada loh yang nyantol di akun Shopee Affiliate-ku, ada seller yang mau ngasih sampel gratis, dan itu istilahnya kayak barter value gitu ya. Kita nanti jualin barangnya dia, kita juga dapat barang dari dia. Nah, nanti kalau barang atau permintaan kalian itu disetujui, maka akan muncul notifikasi seperti ini ya. Kalau sudah barangnya sudah sampai di tempat kalian, maka kalian akan dapat kesempatan waktu sekitar 1 minggu untuk membuat konten, ngepost konten dengan barang tersebut dan diupload di media sosial. Media sosialnya ada beberapa pilihan ya. Kalian bisa mengupload di Shopee Video itu sendiri, kemudian kalian bisa nguploadnya di Instagram, atau kalian punya link platform media sosial yang lain boleh, yang penting dapat waktu sekitar 1 minggu untuk kalian mereview barang dari seller yang baik hati itu tadi ya. Dan jangan pernah putus asa. Aku sudah pernah mencoba fitur sampel gratis ini dan tidak semua seller mau langsung ngasih. Karena dia apa? Dia sebagai seller otomatis ketika dia memberikan barang itu ke afiliator, dia akan berpikir bahwa dengan dia memberikan otomatis akan membantu untuk menaikkan penjualannya. Nah, aku pernah dapat message ya bahwa si seller intinya ceritanya tuh aku pengajuan ke toko itu, ke sellernya itu aku mengajukan barang, dan beliaunya itu ternyata menjawab chat aku ketika aku habis pengajuan. Kan aku ngechat tuh, nah chatnya kayak gini, nanti kalau dia respon, kalau misal dia mau langsung ngasih ya alhamdulillah, kalau enggak biasanya dia akan memberikan ulasan, misal akun kakak tergolong masih akun yang kecil dan penjualan kakak per bulan masih sekian, jadi dia tuh punya datanya kita gitu loh, data afiliator ini penjualan per bulannya sekian. Nah, kadang dari seller itu juga ada yang mau ngasih barang secara cuma-cuma, tetapi kita ya pinter-pinter milih. Karena kalau akun kita masih kecil, ya wes, tipsnya adalah kalian ajukan sampel gratis di mana sellernya itu minimal sudah star atau star plus. Kemudian barang yang mereka
barang yang mau kalian minta itu terjualnya masih sedikit, otomatis ketika kalian ngechat ada permintaan sampel gratis, itu nanti akan dinotis oleh timnya si seller tersebut. Nah, tipsnya dari aku setelah aku mengamati beberapa barang yang sudah nyampe di aku itu adalah barangnya itu belum begitu banyak terjual, maksudnya belum sampai yang ribuan, bahkan 10.000 plus gitu loh. Nah, itu nanti akan menjadi peluang untuk kita, permintaan sampel gratis kita itu diterima oleh si seller tersebut. Oke, jadi kalau nanti 5-5-nya ditolak ya nggak apa-apa, kita boleh loh minta ke seller yang lain yang menurut kalian, feeling kalian, oh ini biasanya seller-seller dengan produk skincare atau produk fashion itu tuh paling mudah ditembusnya. It's okay, yang namanya kita mencoba, berusaha, pasti akan ada hasilnya. Oke, saya rasa sekian ya video kali ini mengenai pembahasan bagaimana kalau kita sudah kehabisan konten, kalian bisa retake ulang video dengan barang yang sama. Yang kedua, kalian bisa memanfaatkan fitur sampel gratis di Shopee Affiliate ya. 2 tips itu kalau kita lakukan, insya Allah pasti akan memberikan hasil, entah itu sedikit atau banyak. Oke, nanti kalau ada pertanyaan atau mau diskusi, boleh di kolom komentar, sampaikan dengan bahasa yang baik. Mari kita berdiskusi dan juga membagikan informasi-informasi yang bermanfaat. Oke, sekian dulu video dari aku. Kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, kalau ada lebihnya mohon dikembalikan. See you. Assalamualaikum.